ini rendungan kalau salah-salah bisa dipakai sebagai senjata untuk pulang dan hakimi ini bapak-bapak dengan kakak-kakak laki-laki dong begitu. Di sisi lain saya juga takut, bang ini minuman keras jangan sampai bapak dong bilang bertobat pas mamtopung giliran kotong sapi gereja lagi begitu. Biasanya kalau bapaknya kepala desa, ibunya dipanggil mama desa. Padahal ibunya ini kepala desa kok bukan? Bukan. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah karena biasa dipanggil mama desa, mama juga ambil keputusan seperti dirinya adalah bapak desa. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang terpilih bagi kita semua pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 di bawah perikop Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka dinyatakan berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan. Mereka akan diperkaya dengan pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan berkata, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Haleluya. Bapak Mama, saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan salam. Secara kejutan tema yang diantar buat kita pagi ini adalah tema tentang menjaga diri dari minuman keras. Saya ulangi sekali lagi, menjaga diri dari minuman keras. Waktu saya melihat tema ini, saya ada dalam dilema yang terjadi sepanjang 1 minggu begitu. Karena saya pikir begini, aduh ini omong minuman keras nih pasti pertama mama-mama akan ketawa dalam hati. Dan ini rendungan kalau salah-salah bisa dipakai sebagai senjata untuk pulang dan hakimi ini bapak-bapak dengan kakak-kakak laki-laki dong begitu. Di sisi lain saya juga takut, bang ini minuman keras jangan sampai bapak dong bilang bertobat pas mamtopung giliran kotong sapi gereja lagi begitu. Jadi ini dilema yang sangat panjang, tapi saya berpikir bahwa tetap tema ini harus direnungkan dan harus disampaikan. Karena dia tidak berbicara dengan maksud untuk mendiskreditkan siapapun, tetapi tema ini dalam rangka bulan September yang dikenal juga sebagai bulan Alkitab, kita belajar untuk sama-sama merenungkan apa kata Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa nasihat-nasihat praktis, nasihat-nasihat etis yang disampaikan Tuhan lewat perkataan-perkataan di Alkitab berkenaan dengan berbagai masalah yang menyentuh kehidupan kita. Yang salah satu contohnya adalah masalah terkait minuman keras. Tapi supaya semua jangan tegang, kita setel lewat cerita dulu begitu.
Ini cerita pernah saya baca, jadi bukan saya buat ini cerita. Ini cerita juga antara benar dan antara tidak begitu. Karena pas dengar di cerita bapak-bapak pasti bilang begini, Mam Pendeta bikin lebe-lebe begitu. Ini cerita cuman ilustrasi. Ceritanya ada 3 orang laki-laki, ada bapak-bapak 3 orang dong minum, kumpul minum. Minum ini sampai yang suson bisa-bisa lah, yang suteler berat begitu. Ketika minum, Judong bilang ini, aduh, ini kotong son bisa pulang sendiri nih. Lebih kasih tengah motor dong, kok kotong ini cari oto kok, cari Maxim kok, cari apa begitu. Akhirnya mereka minta tolong dengan orang yang punya tempat untuk dong minum itu, pesan kasih mereka oto, pesan entah pakai Maxim, kok Gojek, kok Grab, kok saya juga tahu. Ini namanya juga cerita ilustrasi ya. Pokoknya cari oto. Lalu mulai bawa di orderan itu tercatat ongkos jalannya itu ke tempat yang mereka tuju itu ada sekitar 50 ribuan. Berarti cukup jauh ya, 50 ribuan. Ketika mereka naik oto begini, ini sopir lihat, woi ini berat ini bapak tua 3 orang berat. Sopir langsung kasih nyala oto. Waktu kasih nyala oto, bapak yang pertama bilang, awi, weh, lu jalan dan lihat-lihat, lu pun mata di mana? Kok ini lobang dong, kok sonerasa, kok pun kepala dong sakit semua ini. Ini baru kasih nyala oto ya, bekasih ingat ini baru kasih nyala oto. Kemudian sonde lama, sopir juga hanya diam sako sambil nonton dengan dong begitu. Sonde lama orang kedua bilang, lu tangan dan kotong bikin apa? Lihat jalan, kalau kotong jatuh ke mana? Kemudian sonde lama juga, sopir kasih mati ini mesin. Gas sedikit, sopir kasih mati mesin. Son kasih masuk gigi jo. Sopir kasih mati mesin, jo orang ketiga bilang begini, bapak yang ketiga bilang, weh, pun cepat lah, betau lu bawa oto kok cepat begini lah berhenti. Ini ambil doi sudah. Lalu mereka turun yang ternyata tetap di tempat begitu. Karena tadi cuma kasih nyala mesin, tetap di tempat. Dong bapak lok terus dong tidur sudah di pinggir jalan situ. Nah, ini cerita sepertinya kayak terlalu lebe begitu. Karena saya yakin tidak ada satu bapak atau kakak laki-laki di kapan yang pernah sampai kejadian begitu. Biasanya walaupun mabuk berat karena pasti sampai di rumah begitu. Nah, Bapak Mama, saudaraku yang terkasih, cerita ini berbicara walaupun terkesan berlebihan, tapi cerita ini berbicara bahwa begitu dahsyatnya pengaruh minuman keras atau yang biasa kita sebut alkohol, atau yang lebih familiar di sekitar lingkungan kita, sopiko, mokeko, arako. Saya dapat istilah baru ini AB, anggur arak Bali gitu. Jadi AB campur sopi, arak Bali campur sopi, dia punya efek beda-beda gitu. Minuman keras atau dengan segala nama yang familiar kita sebut itu punya pengaruh yang cukup dahsyat. Dahsyatnya itu karena bisa mempengaruhi yang pertama, dari yang malu-malu menjadi lebih berani. Dari yang biasanya omong sedikit-sedikit, omong jadi banyak begitu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang datang bilang Salom pendeta, baru dia omong banyak sekali, itu saya sudah tahu. Oh ini pasti dia sudah habis cas ini. Atau yang ini biasanya kotong kalau ketemu malu-malu, tapi tiba-tiba dia omong berani sekali. Oh jangan sampai begitu. Atau dia juga mempengaruhi yang seharusnya berkata ya bisa menjadi berkata tidak. Yang seharusnya tidak bisa menjadi ya begitu. Betapa dahsyatnya pengaruh minuman keras sehingga membuat orang tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan sampai kehilangan kesadarannya. Lalu apa kata Alkitab terkait minuman keras ini? Karena biasanya kan kita satu hakimi satu, satu tuding satu. Oh lu biasa kalau lu minum lu cek mabuk tuh nanti lu masuk neraka. Tapi apakah benar Tuhan berkata bahwa orang yang mabuk bakal masuk neraka begitu? Karena kalau dari Alkitab punya cerita, salah satu orang yang tercatat pernah mabuk itu adalah Nuh. Yang tercatat pernah mabuk pertama dalam Alkitab. Karena dia terlalu banyak minum anggur, karena dia pertama kali orang yang menemukan cara mengelola anggur, dia minum sampai berlebihan sehingga dia mabuk. Ini pasti semua ada tanya-tanya. Kira-kira ketong kalau masuk neraka ketemu Nuh kok sonde. Karena mama di rumah biasa bilang mabuk pasti masuk neraka begitu. Apakah Alkitab berkata demikian? Di pada bagian lain juga Paulus bilang begini, jangan hanya minum air tambah anggur sedikit juga supaya lambung
supaya pencernaanmu bisa sehat. Ini biasa dipelesetkan oleh sapung bersaudara separuh. Kotong kalau sakit gula tuh mesti minum walaupun sedikit juga baik supaya kasih netral itu gula. Apakah benar demikian dan lain sebagainya. Kita tidak lagi sedang menghakimi, tapi mari kita sama-sama lihat apa perkataan Alkitab, apa kata-kata Tuhan tentang minuman keras dan perilaku mengendalikan diri dalam terkait dengan minuman keras. Perkataan firman Tuhan bagi kita hari ini untuk direnungkan didasari pada Amsal pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Amsal atau perkataan bijak ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, merupakan perkataan-perkataan bijak yang merupakan ajaran dari seorang ibu kepada anaknya yang bernama Lemuel. Di alamatnya disebutkan Lemuel ini adalah seorang raja dari negeri Masa. Saya mencoba mencari Lemuel ini negeri Masa di bagian mana begitu. Ternyata ada berbagai versi tentang siapa itu Raja Lemuel. Pertama ada yang bilang Raja Lemuel itu merujuk pada Raja Hizkia yang dikenal sebagai orang yang taat dan juga dikenal sebagai orang yang sangat paham betul akan perkataan-perkataan firman Tuhan. Tapi juga ada yang bilang bahwa Raja Lemuel itu adalah nama lain dari Raja Salomo. Oleh karena itu perkataan-perkataan ini merupakan nasihat dari ibunya Batsheba kepada dia sebagai seorang raja. Bahkan ada yang bilang juga bahwa ini adalah seorang raja yang berasal dari negeri yang fiktif. Jadi itu negeri tidak ada, itu raja tidak ada. Tapi untuk menggambarkan bagaimana seorang ibu memberikan nasihat kepada anaknya, perkataan-perkataan bijak, maka dipakailah tokoh ini. Seperti kita biasa membaca dongeng-dongeng, membaca cerita-cerita, tidak tahu asalnya dari siapa, tetapi itu adalah perkataan-perkataan bijak untuk membentuk dan mendorong kehidupan yang beriman dan baik. Perkataan bijak dari Ibu Lemuel, Raja Masa ini, menyatakan dua hal yang harus dihindari oleh seorang pemimpin dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama, ibu dari Raja Lemuel menyatakan pada ayatnya yang ketiga, dia bilang begini, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Saya waktu baca ini nats pertama, saya tersinggung sangat berat begitu. Kenapa kok jangan berikan jalan kepada perempuan? Masalahnya kan laki-laki kalau tanpa perempuan itu susah begitu, tidak seru hidupnya. Apakah perempuan terlalu bersalah sampai seorang laki-laki tidak boleh menggantungkan pengambilan keputusannya kepada perempuan? Tapi kemudian di sisi lain saya membayangkan bahwa sebagai seorang raja, jika dia tidak bisa mengambil keputusan secara tepat dan membiarkan orang lain termasuk para perempuan di sekitar kehidupannya yang mengambil keputusan buat dirinya, maka itu akan menjadi satu bencana bagi dirinya dan bagi rakyat yang dipimpinnya. Apalagi dalam konteks dirinya sebagai raja. Ini saya ajak Bapak Mama membayangkan misalnya kalau ada satu pemimpin di area kita, contoh saja kepala desa. Biasanya ini jangan marah karena ada kepala desa dalam konteks biasanya kalau bapaknya kepala desa, ibunya dipanggil mama desa. Padahal ibunya ini kepala desa kok bukan? Bukan. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah karena biasa dipanggil mama desa, mama juga ambil keputusan seperti dirinya adalah bapak desa. Lebih parah lagi kalau misalnya terjadi bapak desa omong bilang begini, mama desa bilang bilang mama yang bilang. Sebenarnya siapa yang kepala desa itu? Itu juga berat. Itu juga parah gitu. Kalau misal yang contoh kedua yang agak tinggi supaya ada yang marah dan saya.
Kalau Bapak Presiden, istrinya disebut Ibu Presiden kok. Nah, tapi kan Ibu Presiden Ibu negara. Karena ibu negara, dia masuk mall, satu saya beli semua ini. Siapa yang suruh? Presiden pun istri. Ibu negara. Nah, ini yang paling lucu. Kalau suaminya pendeta, istrinya disebut Mama Pendeta. Padahal istrinya belum tentu pendeta. Orang datang ketemu di rumah, selamat Mama, Bapak ada kok, Bapak son ada. Ke mana? Yang paling parah, kalau istrinya pendeta, suaminya disebut tidak, koster. Itu kayak wajar saat gitu. Saya yakin bapak-bapak yang merupakan istri, suami pendeta tidak ada yang tersinggung karena sudah terima takdirnya gitu. Tetapi disinilah sebenarnya nasihat dari Ibu Lemuel ini mau bilang dengan anaknya yang pertama. Ketika engkau menjadi pemimpin sebagai seorang raja, sebagai seorang kepala, saat kau mengambil keputusan, keputusan yang engkau ambil harus didasarkan pada pertimbangan, bukan atas dasar pemberitahuan atau bisik-bisik dari orang yang di sekitar. Apalagi dari orang yang tidak memiliki kewenangan secara penuh, termasuk dalam hal ini pasangan. Jadi seperti saya tadi kasih contoh toh, yang pasangannya bukan pemimpin, yang ini yang pemimpin. Tapi kalau yang bukan pemimpin ini terlalu campur masuk jauh, maka akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang subjektif, tidak objektif gitu. Pokoknya besok mau terima itu kaur Ingat ya Bapak, lu yang kepala desa, tapi itu kaur besok setuju, ganti. Besok suka yang sektes, yang seksi-seksi, cari laki-laki sah. Wah berat itu. Yang kedua, ibu dari Lemuel memberikan nasihat yang bilang begini. Tidak pantas bagi Raja Lemuel, tidak pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Ibu Lemuel menekankan yang pertama, kalau ambil keputusan jangan serahkan kepada orang di sekitar termasuk perempuan. Apalagi Raja Salomo, kalau ini merujuk pada Raja Salomo, Salomo punya istri ada 700, dia punggundik ada 300. Ini bisa membawa dia kepada jalan yang tidak bijak. Yang kedua, ibu dari Lemuel menyampaikan bahwa seorang pembesar tidak layak mengingini minuman keras, tidak pantas mengingini anggur. Kenapa? Kenapa sampai ibu Lemuel bilang begitu? Yang pertama, dia bilang begini, jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan. Ibu Lemuel ini mama, walaupun ini tokoh entah benar ada atau tidak, tapi dia benar-benar sudah sangat mengetahui dampak dari minuman keras. Karena minuman keras yang mayoritas alkohol mengandung etanol itu, salah satu dampak biologisnya bisa membuat saraf-saraf menjadi rileks sampai lupa. Saraf-saraf pengingat tidak lagi bekerja. Bapak bilang, mak cuci pakaian beta pi beli kasih jepit pakaian. Dia beli jepit pakaian dari jam 10 pagi, dia pulang jam 10 malam. Itu pakaian dari cuci sampai kering begitu. Kira-kira ini Bapak lupa kosong. Lupa. Ibu Lemuel bilang salah satu kenapa sampai para pembesar, para pemimpin tidak boleh mengingini minuman keras, karena salah satu dampak dari minuman keras adalah membuat orang suka lupa. Lupa diri, lupa janji, lupa komitmen, lupa itu siapa. Kan makanya kalau jalan-jalan, lu siapa? Gitu. Bahkan lupa jalan pulang. Yang kedua, Ibu Lemuel bilang begini,
Kenapa sampai para pembesar tidak boleh mengingini minuman keras? Berikan minuman keras itu kepada orang yang binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Karena dampak dari minuman keras itu bikin orang lupa, maka seharusnya minuman keras itu tidak boleh diminum oleh para pembesar secara berlebihan, tapi diminum oleh mereka yang sedang susah hatinya, supaya dia lupa itu susah, supaya dia lupa dia punya beban pikiran. Maka saya ambil kesimpulan, berarti kalau orang yang suka minum, dia adalah orang yang susah. Kalau orang yang punya banyak uang, terus dia minum, berarti dia susah. Lu susah lah, miskin lah, hidup lagi. Parah lah gitu. Yang ketiga, Lemuel Pumama bilang begini, biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Yang kedua tadi kan harusnya minuman keras itu diminum oleh orang yang susah. Yang ketiga, minuman keras itu diminum oleh orang yang miskin, supaya dia lupa bahwa dirinya miskin. Dia sadar-sadar ada tanah kok, petugas statistik, petugas sensus tanya, ada tanah kok Bapak? Sana ada, hanya debu kaki sah. Dia minum sedikit, ini tanah dari sini dan dari sana itu beta punya sebuah gitu. Nanti kalau kotong cerita, aduh sekarang ini mau print dong ada rusak. Sana di rumah ada, mau print merek apa sah? Ada semua. Bapak ini ada print atau punya toko printer kok, semua ada merek, semua merek ada. Habis itu, aduh mai tua sujalan ini, lu terlalu susah yang lu mai tua jalan, di rumah ada banyak, lu mau pilih yang mana? Bapak pu istri satu sama bapak son bisa atur, bapak mau kasih di bapak pu istri di orang lain begitu. Jadi kesimpulannya adalah orang kalau minum kalau bukan susah berarti orang yang miskin. Siapa yang habis minum pulang dia uang banyak? Berani mengaku so. Sampai habis minum dia uang banyak. Apalagi sementara dia minum baru dia puji, weh kakak nih terbaik, kakak nih paling kembo di antara kotong semua di ini. Dia kasih keluar semua. Kalau perlu dia sorong ATM, pi colok sa. Baik. Maka Lemuel punya mama kasih ingat dengan Lemuel. Kalau kau pemimpin, kalau kau pembesar, jangan mengingini minuman keras. Kenapa? Karena minuman keras akan membuat dirimu lupa apa yang telah ditetapkan. Karena yang kedua, minuman keras itu adalah untuk orang yang susah. Sedangkan pemimpin tidak punya kesempatan untuk susah. Kalau pemimpin susah, bagaimana dia bisa menolong orang yang sedang dalam kesusahan? Kalau seorang pemimpin selalu mengeluh kesusahannya, maka dia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin selalu punya cara untuk mengatasi kesusahan. Seorang pemimpin tidak boleh mengingini minuman keras, karena seorang pemimpin adalah seseorang yang selalu memiliki segalanya. Kalau lu tidak punya semua-semua berarti lu miskin. Masa kepala kok miskin? Gengsi dong gitu. Oleh karena itu Bapak Mama Bapak Saudaraku yang terkasih, saya berharap saya tidak panjang-panjang supaya mama-mama jangan banyak peluru pulang di rumah Supaya pulang di rumah saya tidak mau ada cerita baru begitu. Dari perkataan Alkitab ini, yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bicara tentang minuman keras itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Alkitab memuat banyak cerita bahwa minuman keras juga menjadi bagian dari hidup manusia yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan dalam beberapa bagian kita punya tata ibadah juga ada minuman yang mengandung alkohol, dalam hal ini perjamuan.
Tetapi hal yang kedua yang ditekankan, kita mungkin tidak bisa hidup sepenuhnya menghindar dari minuman keras, tapi kita tidak boleh membuat minuman keras yang mengendalikan kita sehingga kita lupa mengendalikan diri kita. Dan yang ketiga, minuman keras adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tetapi minuman keras harus menjadi bagian yang membuat kita manusia lebih waspada dalam diri kita, lebih menjaga diri kita. Kenapa? Karena segala sesuatu jika pada kadar yang cukup akan membawa kebaikan. Segala sesuatu yang terlalu berlebihan akan membawa kita pada situasi yang lupa diri. Demikian yang terjadi pada minuman keras. Kalau ada yang bilang sedikit supaya kasih netral pencernaan, silahkan. Itu bukan hak siapapun termasuk saya untuk bilang bahwa kalau minum itu nanti sonde baik. Tetapi ingat kadarnya. Apakah kita sudah ada dalam standarnya atau sudah terlalu berlebihan? Kotong minum supaya ini kotong lupa. Boleh lupa, tapi jangan sampai tidak tahu diri. Namun yang jelas adalah minuman keras yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita itu pada kenyataannya juga membuat kita bisa masuk dalam satu masalah. Sebagai para pemimpin, minimal adalah pemimpin bagi diri sendiri. Jangan mengingini minuman keras. Jangan membuat dia mengendalikan diri kita, tapi buatlah kita sebagai pengendali bagi diri kita sendiri. Kiranya perkataan bijak dari Ibu Lemuel kepada anaknya yang merupakan seorang raja menjadi perkataan bijak juga yang menguatkan hati kita sekalian. Tuhan memberkati dan memulihkan kita semua. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah dan memperluas keadilannya bagi segala karyamu. Kiranya tangan Tuhan menuntunmu sehingga engkau terhalau dari malapetaka. Kiranya Bapa, Anak, dan Roh Kudus melimpahi kamu dengan damai sejahtera sampai selama-lamanya.